Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang adat tartibi. Di dalam susunan kalimat Arab terdapat istilah adat dan juga ma'dud. Adat ini adalah bilangan atau hitungan, sementara ma'dud itu adalah yang dihitung. Ketika kita mengatakan salasatu aklamin, salasatu aklamin, 3 pena, maka salasah ini adalah adat, sementara aklam ini adalah ma'dudnya, sesuatu yang dihitung. Begitu juga ketika kita mengatakan khamsu madarisa, khamsu 5, madaris ini sekolah. Khamsu ini adalah adatnya dan madaris itu adalah ma'dudnya. Adat ini adalah bilangan, madaris di sini adalah sesuatu yang dihitung. Ini adalah adat dan ma'dud. Adat di sini terdapat beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan adat mufrad. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan adat murakkab. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan adat ma'qud. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan adat ma'tuf. Untuk adat mufrad itu adalah bilangan yang tertentu dari angka 1 hingga 10. Sementara untuk adat murakkab di sini terdiri dari 2 bilangan, yaitu bilangan satuan dan bilangan puluhan. Ini dimulai dari angka 11 hingga angka 19. Kemudian adat ma'qud itu adalah bilangan puluhan. Jadi kelipatan dari 10, berarti 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini dimulai dari angka 20, 30, 40 hingga angka 90. Kemudian untuk adat ma'tuf itu adalah adat yang terdiri dari 2 rangkaian, hampir sama dengan adat murakkab. Namun bedanya di dalam adat ma'tuf, antara satuan dan puluhannya ini ditengah-tengahi oleh huruf athof waw. Jadi seperti angka 21, 25, 37 hingga angka 99. Secara umum, adat itu bentuknya ada 2. Ada yang masuk dalam kategori adat asli, dan yang kedua ada yang masuk dalam kategori adat tartibi. Adat asli ini adalah hitungan asal yang digunakan untuk menunjukkan jumlah dari sesuatu yang dihitung, jumlah dari ma'dudnya. Sementara untuk yang adat tartibi itu adalah hitungan yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan dari urutan sesuatu. Jadi ketika kita mengatakan li khamsatu kutubin, li ialah bagiku khamsatu kutubin, adapun 5 buku. Aku memiliki 5 buku. Lafadz khamsatu kutubin ini masuk di dalam kategori adat asli. Namun untuk adat tartibi itu menunjukkan tentang urutan atau tingkatan sesuatu, sehingga maknanya ini adalah yang ke. Contohnya seperti lafadz ja'a ar-rajulu al-khamisu. Ja'a telah datang, ar-rajulu siapa, seorang laki-laki, al-khamisu yang kelima. Orang laki-laki yang kelima itu telah datang.
di sini lafadz al-khamisu beda dengan lafadz khamsatun, di mana untuk lafadz al-khamisu itu menunjukkan makna urutan. Jadi yang datang itu adalah orang yang kelima. Berarti ada yang ke-1, kedua, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini adalah merupakan adat tartibi. Masing-masing daripada adat asli ataupun adat tartibi itu memiliki bentuk sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Ada yang berbentuk adat mufrad, ada yang berbentuk adat murakkab, ada yang berbentuk adat ma'qud ataupun adat ma'tuf. Masing-masing daripada adat asli dan adat tartibi ini memiliki kaidah dan aturan tertentu. Untuk saat ini kita fokus kepada pembahasan tentang adat tartibi. Adat tartibi ini adalah bilangan dengan bentuk tertentu yang secara umum menggunakan wazan fa'ilun untuk yang mudzakkar dan wazan fa'ilatun untuk bentuk yang muannas. Pada asalnya adat tartibi itu berkedudukan sebagai naat, di mana di sini terdapat man'ut. Namun terkadang man'utnya di sini tidak disebutkan, sehingga adat tartibi yang berkedudukan sebagai naat ini menempatin di tempatnya man'ut, sehingga nanti akan memiliki i'rab sebagaimana i'rab yang terjadi pada man'utnya. Jadi ketika man'utnya ini rofa, maka naat yang menempatin posisi man'ut ini pun akan dibaca rofa. Begitu juga manakala dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jer. Namun terkadang pula adat tartibi itu memiliki kedudukan selain naat. Kita mulai dengan adat tartibi yang pertama, yaitu yang berupa adat tartibi mufrad dari bilangan yang ke-1 hingga bilangan yang ke-10. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bilangan yang ke-1. Karena untuk bilangan yang ke-1 ini akan memiliki kaidah tersendiri, sementara bilangan yang kedua hingga bilangan yang ke-10 di dalam adat tartibi ini pun memiliki kaidah yang berbeda pula. Di dalam adat tartibi, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, secara umum berwazan fa'ilun ataupun berwazan fa'ilatun. Namun untuk bilangan yang ke-1 di dalam adat tartibi ini tidak berwazan ini, jadi tidak mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun, melainkan berbentuk al-awwalu dan berbentuk al-ula. Jadi al-awwalu ini yang ke-1 dan al-ula ini yang ke-1. Jadi awal ini untuk mudzakkar, sementara al-ula ini untuk yang muannas. Kenapa tidak mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun? Hal tersebut untuk membedakan dengan bentuk dari adat asli, di mana di dalam adat asli angka 1 atau adat yang bermakna 1 itu berbentuk wahidun dan juga wahidatun. Wahidun untuk yang mudzakkar, sementara wahidatun untuk yang muannas, di mana wahidun atau wahidatun itu berwazan fa'ilun dan fa'ilatun. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membedakan dari bentuk adat asli, maka pada bentuk adat tartibi ini dibuatlah bentuk yang berbeda, yaitu berupa lafadz awal dan lafadz ula. Kita ambil contoh seperti lafadz hadhara at-talibu al-wahidu wat-talibatu al-wahidatu. Hadhara telah hadir, at-talibu siapa siswa, al-wahidu yang satu, wat-talibatu dan siswi, al-wahidatu yang satu. Satu siswa dan satu siswi telah hadir.
Di sini kita perhatikan lafaz al-wahid, al-wahid dan al-wahidatu. Ini adalah bentuk dari adat asli, di mana kedudukannya adalah sebagai naat dari ma'dudnya. Keduanya mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun. Selanjutnya, bentuk daripada adat tartibi, maka kita bisa mengatakan hadara at-talibu al-awwalu dan wat-talibatu al-ula. Ini akan memiliki makna yang berbeda. Sekalipun keduanya ini berkedudukan sebagai naat, jadi sama-sama berkedudukan sebagai naat sebagaimana juga yang terjadi pada adat asli, namun memiliki makna yang berbeda. Manakala pada adat yang asli dikatakan hadoro at-talibu al-wahidu. Hadoro hadir at-talibu, siapa siswa, al-wahidu, yang satu. Berarti maknanya adalah satu siswa telah hadir. Namun di dalam adat tartibi maknanya adalah hadoro telah hadir at-talibu, siapa siswa, al-ula, yang pertama. Siswa yang pertama telah hadir, berarti ada siswa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Begitu juga dengan lafaz wat-talibatu al-wahidatu. Wat-talibatu dan siswi al-wahidatu yang satu. Satu siswi telah hadir. Selanjutnya wat-talibatu dan siswi al-ula yang pertama. Berarti ada siswi yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Pada lafaz al-wahid ini menunjukkan bilangan biasa tanpa menunjukkan makna tingkatan ataupun urutan. Berbeda dengan lafaz al-awwalu ini menunjukkan makna tingkatan. Bisa jadi pengertian daripada susunan yang pertama ini tidak ada siswa yang lain yang hadir. Yang diharapkan di sini adalah seluruh siswa telah hadir. Namun ternyata yang hadir di sini hanya satu siswa saja. Sementara pada pengertian dari susunan yang kedua, at-talibu al-awwal dan at-talibatu al-ula, ini memberikan pengertian bahwa yang hadir terlebih dahulu adalah siswa yang pertama, siswa yang berada pada urutan yang pertama. Baru kemudian nanti akan diikuti dengan siswa yang berada pada urutan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini bedanya antara adat asli dan adat tartibi. Selanjutnya, i'rab angka 1 di dalam bilangan adat tartibi mufrad, yaitu berupa lafaz awal. Al-awwal ini di'irab sebagaimana isim mufrad. Jadi ketika rofa, tanda rofanya dengan dhamma, ketika nasab, tanda nasabnya dengan fathah, dan ketika jer, tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Sementara untuk lafaz al-ula, bentuk mu'annas dari lafaz awal ini di'irab sebagaimana isim maksur, di mana isim maksur semua tanda i'rabnya dikira-kira pada alif, baik dalam keadaan rofa, nasab, ataupun jer. Jadi ketika dalam keadaan rofa, hadara at-talibu al-awwalu, di sini dirofakan karena memang man'utnya juga dalam keadaan rofa. Begitu juga wat-talibatu al-ula, dalam keadaan rofa, namun tanda rofanya tidak dapat ditampakkan. Selanjutnya dalam keadaan nasab, ro'aitu at-taliba al-awwala wat-talibata al-ula, tetap. Begitu juga ketika dalam keadaan jer, marartu bi at-talibi al-awwali wat-talibati al-ula. Jadi al-awwal bentuk mudzakarnya di'irab sebagaimana isim mufrad, sementara al-ula bentuk muannasnya di'irab sebagaimana isim maksur. Ini adalah ketentuan dari adat mufrad yang tartibi untuk bilangan yang ke-1. Selanjutnya ketentuan dari adat mufrad yang tertibi dari bilangan yang kedua hingga bilangan yang ke-10. Ini memiliki ketentuan tersendiri. Ketentuannya adalah semua bentuk daripada bilangan tartibi dari 2 hingga 10 ini mengikuti wazan fa'ilun dan juga wazan fa'ilatun. Jadi ini mengikuti ketentuan umum.
Selanjutnya, adat tersebut semuanya di-i'rab sebagaimana isim mufrad, yaitu ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika dalam keadaan jer dengan tanda i'rab kasrah. Selanjutnya, khusus untuk bilangan yang kedua yang berbentuk mudzakkar, yaitu yang berupa lafadz ats-tsani. Ini di-i'rab sebagaimana isim mangkus. Jadi ketika dalam keadaan rofa ataupun jer, semua tanda i'rabnya dikira-kira pada huruf ya. Sementara ketika dalam keadaan nasab, itu tanda i'rabnya dhahir, tampak, yaitu dengan menggunakan fathah. Sementara untuk bilangan yang kedua yang berbentuk mu'annas, yaitu yang berupa lafadz ats-tsaniyatu, ini di-i'rab sebagaimana bentuk bilangan yang lain, yaitu di-i'rab sebagaimana isim mufrad. Kenapa bentuk dari adat tartibi angka 2 yang berbentuk mudzakkar ini di-i'rab sebagaimana isim mangkus? Karena pada lafadz ats-tsani ini huruf akhirnya berupa huruf ya. Sehingga secara bentuk dan i'rab dia pun sama dengan isim mangkus. Sehingga i'rabnya pun mengikuti kaidah sebagaimana isim mangkus. Berbeda dengan bilangan yang lainnya. Semuanya tidak diakhiri dengan huruf ya. Maka di sini kaidahnya pun dibedakan. Dibentuknya adat tartibi ini memiliki tujuan. Di antara tujuan-tujuannya itu adalah yang pertama, yaitu untuk menunjukkan makna peringkat atau menunjukkan makna urutan, sehingga maknanya adalah yang ke, seperti contoh tadi, atau buat contoh yang lain seperti lafadz al-babu ats-tsani, maknanya adalah bab yang kedua, atau lafadz al-faslu al-khamisu, maknanya al-faslu kelas, al-khamisu yang kelima, atau al-faizu al-ashiru, al-faizu pemenang, al-ashiru yang ke-10, pemenang yang ke-10, dan seterusnya. Keberadaan daripada adat tartibi ini semuanya untuk menunjukkan makna peringkat, tingkatan, ataupun urutan. Dalam susunan kalimat kita bisa mengatakan qara'tu al-baba ar-rabi'ah. Qara'tu telah membaca siapa saya, al-baba kepada bab, ar-rabi'ah yang keempat. Jadi di dalam satu buku itu terdapat beberapa bab, bab ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Yang telah aku baca itu adalah bab yang keempat. Ini menunjukkan urutan dari beberapa bab yang ada. Atau contoh yang lain, yaitu lafadz anta faizun awalun. Anta adapun engkau, faizun ialah pemenang, awalun yang pertama. Engkau adalah pemenang yang pertama. Berarti ada pemenang yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Berarti awal di sini menunjukkan makna peringkat, di mana ketika dikatakan faizun awalun maknanya pemenang pada peringkat yang pertama. Ini adalah tujuan yang pertama, yaitu menunjukkan mana peringkat ataupun urutan. Untuk urutan yang pertama tadi, kedudukan i'rab daripada adat itu haruslah berbentuk na'at. Dengan demikian, i'rab daripada adat itu harus mengikuti kepada ma'dudnya. Ketika ma'dudnya di sini berbentuk mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar. Demikian pula ketika ma'dudnya berbentuk mu'annas, maka adatnya pun harus berbentuk mu'annas. Demikian pula dalam segi i'rabnya,
Ketika ma'dud ini rofa, maka adat harus rofa. Ketika adud ini dalam keadaan jer, maka adat pun harus dalam keadaan jer juga. Jadi ketika dikatakan ja'a ar-rajulu, orang laki-laki telah datang. Orang laki-laki yang keberapa yang telah datang? Kita katakan di sini as-sadisu, yang keenam. Di sini lafaz ar-rajul adalah mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar. Lafaz ar-rajul di sini dalam keadaan rofa sebagai fa'il, maka as-sadis di sini pun harus dibaca rofa pula. Ja'a ar-rajulu as-sadisu. Beda halnya manakala lafaz rajul ini kita ganti dengan lafaz al-mar'atu. Ja'at al-mar'atu, maka yang digunakan bukan lafaz as-sadisu, melainkan berupa lafaz as-sadisatu. Ja'at al-mar'atu as-sadisatu, yang keenam. Atau dirubah menjadi ro'aitu, maka akan menjadi ro'aitu al-mar'ata as-sadisata, dan seterusnya. Jadi untuk tujuan yang pertama, yaitu berupa tingkatan ataupun urutan itu, adat kedudukannya harus selalu berupa naat, dan dia i'rab dan bentuknya harus mengikuti kepada ma'dudnya yang merupakan man'ud daripada naat tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan makna bagian dari suatu jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah di sini bukan jumlah dalam istilah nahwu, melainkan jumlah ini adalah jumlah di dalam istilah angka. Jadi untuk tujuan yang kedua itu adalah untuk menunjukkan bagian dari suatu jumlah dan tidak menunjukkan makna urutan. Contohnya seperti lafaz Khalidun khomisu khomsatin nahabu bibaladihim. Khalidun, adapun Khalid, khomisu khomsatin, ialah orang yang kelima dari 5 orang, nahabu, yang membangun siapa mereka, bibaladihim, kepada negeri mereka. Jadi terdapat 5 orang, sekumpulan yang terdiri dari 5 orang, berarti ada orang yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan Khalid ini adalah orang yang kelima dari 5 orang tersebut. Jadi menunjukkan makna bagian dari suatu jumlah. Jumlahnya ada 5 orang dan Khalid adalah orang yang kelima. Jadi Khalid adalah orang yang kelima yang membangun negeri mereka. Ini tidak menunjukkan makna urutan, namun menunjukkan makna bagian, bahwa Khalid itu merupakan bagian di antara 5 orang yang ada. Untuk bentuk semacam ini adalah termasuk susunan idhofah, di mana untuk adat tartibinya berkedudukan sebagai mudhof, sementara angka selanjutnya berbentuk mudhof ilaih. Yang dibentuk sebagai adat tartibi itu adalah angka yang pertama, sementara untuk angka yang terletak setelahnya itu dibentuk sebagaimana adat asli. Karena memang tidak menunjukkan makna urutan, maka boleh pula kita mengartikan tentang lafaz ini, Khalidun khomisu khomsatin nahabu bibaladihim, maknanya boleh Khalid itu adalah salah satu dari kelima orang yang ada yang membangun negeri mereka. Salah satu dari kelima orang itu adalah Khalid. Jadi bukan menunjukkan makna urutan, melainkan menunjukkan makna bagian dari suatu jumlah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menunjukkan makna tasyir, yaitu menunjukkan makna menjadikan atau mengubah jumlah yang ada. Contohnya seperti lafaz Aliyun
Rabi'u thalathatin minhum. Aliyun adapun Ali, Rabi'u thalathatin ialah menjadikan 4 dari 3 orang di antara mereka. Ali adalah yang menjadikan 3 orang itu menjadi 4 dari mereka. Katakanlah terdapat 3 orang yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu. Kemudian datanglah Ali. Berarti di sini ditambah 1. Yang asalnya 3, setelah kedatangan Ali, maka ini jumlahnya menjadi 4. Jadi merubah angka 3 menjadi 4 dengan keberadaan 1 orang yang datang belakangan. Ini yang dimaksud dengan bermakna taswir, yaitu menjadikan atau mengubah angka. Seperti pengertian yang ada di dalam hadis, sesungguhnya ketika engkau berdua saja dengan seseorang, maka sesungguhnya Allah lah yang menjadi nomor 3. Karena Allah selalu berada di antara kita. Demikian pula ketika kita berkumpul 3 orang, maka Allah lah yang menjadi yang nomor 4. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Demikian pula ketika berkumpul 7 orang, maka Allah lah yang menjadi nomor 8-nya. Maka pengertiannya adalah kita akan selalu diawasin oleh Allah. Janganlah merasa engkau sendirian karena di sana pasti ada Allah. Jadi Allah itu akan menjadikan yang awalnya 1 menjadi 2. Ini adalah tujuan yang ketiga. Bentuk yang semacam ini sama dengan bentuk yang kedua, di mana susunan ini termasuk dari susunan idhofah. Angka yang pertama dibentuk dengan adat tartibi, yaitu mengikuti wazan fa'ilun, sementara angka yang kedua ini dibentuk sebagaimana adat asli. I'rabnya pun untuk angka yang pertama tergantung kepada posisinya di dalam susunan kalimat. Dalam susunan ini dia berkedudukan sebagai khobar sehingga dia harus dibaca rofa, robi'u. Sementara lafadz yang kedua berkedudukan sebagai mudhof ilaih sehingga selamanya pun harus dibaca jer, robi'u talatatin. Ini adalah 3 tujuan dari dibentuknya adat tartibi. Selanjutnya kedudukan i'rab daripada adat tartibi. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa pada umumnya adat tartibi itu berkedudukan sebagai naat. Namun terkadang pula adat tartibi itu memiliki kedudukan yang lain selain naat. Kita ambil contoh yang pertama yang berkedudukan sebagai naat. Seperti qara'tu ad-darsa al-awwala wal maqalata at-tasi'ata. Qara'tu telah membaca siapa saya, ad-darsa kepada pelajaran, al-awwala yang pertama, wal maqalata dan makalah, at-tasi'ata yang ke-9. Aku telah membaca pelajaran yang pertama dan makalah yang ke-9. Di sini kedudukan daripada adat tartibi adalah sebagai naat sehingga i'rabnya pun harus mengikuti kepada ma'dudnya. Pada baris yang pertama, ma'dudnya berbentuk mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar. Untuk yang kedua, ma'dudnya berbentuk muannas, maka adat tartibinya pun harus berbentuk muannas. Ini kedudukan yang pertama. Kemudian selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz al-awwalu ala soffi mujtahidun. Al-awwalu adapun siswa yang pertama ala soffi di kelas itu, mujtahidun ialah anak yang rajin. Siswa yang pertama di kelas itu adalah anak yang rajin. Di sini lafaz al-awwalu adalah adat tartibi, kedudukannya sebagai mubtada.
Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya lafadz al-awwalu itu kedudukan asalnya adalah sebagai naat, di mana di dalam contoh ini man'utnya dibuang, pada asalnya berupa lafadz at-talibu al-awwalu. At-talibu adapun siswa al-awwalu yang pertama ala sofi di kelas itu mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. Kemudian lafadz at-talibu yang berkedudukan sebagai mubtada, jadi mubtada yang sesungguhnya itu adalah at-talib, ini dibuang. Selanjutnya naat daripada ma'dudnya ini menempatin di tempatnya ma'dud sehingga dia pun dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Jadi adatnya menempatin di tempatnya ma'dud sehingga adat itu pun di-i'rab sebagaimana i'rab daripada ma'dud yang dibuang tersebut. Jadi tetap saja kedudukan awalnya adalah sebagai naat. Namun seolah-olah yang terlihat adat ini berkedudukan sebagai mubtada'nya. Sehingga kita boleh pula mengatakan bahwa adat dalam susunan ini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai khobar. Khobar ini boleh khobar dari mubtada, boleh khobar daripada kana, ataupun khobar daripada inna. Contohnya seperti lafadz huwa al-awwalu fintihai al-wajibat. Huwa adapun dia al-awwalu ialah orang yang pertama fintihail wajibat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia adalah orang yang pertama dalam menyelesaikan tugasnya. Lafadz al-awwal dalam susunan ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Ini boleh pula kita rubah menjadi al-ula. Dengan demikian huwa ini kita rubah menjadi hiya. Hiya al-ula fintihail wajibat. Dia adalah siswi yang pertama yang menyelesaikan kewajibannya. Atau boleh pula kita ganti dengan lafadz yang lain, yaitu berupa lafadz al-khamisu. Huwa al-khamisu. Dia adalah orang yang kelima fintihail wajibat dalam menyelesaikan kewajibannya. Dan boleh pula adat yang lain. Jadi dalam susunan ini berkedudukan sebagai khobar sehingga i'rabnya pun harus dibaca rofa. Atau contoh yang lain yang berkedudukan sebagai khobar seperti lafadz Zaidun khamisu akhwatihi. Zaidun adapun Zaid khamisu akhwatihi ialah anak yang kelima dari saudara-saudaranya. Berarti ada anak yang pertama, yang kedua, yang keempat, dan seterusnya. Atau bisa jadi nanti lebih dari anak yang kelima. Ada anak yang ketujuh, kesembilan, dan seterusnya. Kebetulan Zaid ini adalah anak yang kelima dari saudara-saudaranya. Di sini khomis berkedudukan sebagai khobar mubtada sehingga i'rabnya pun harus dirofakan. Selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga i'rabnya pun harus dibaca nasab. Seperti qara'tu sabi'a riwayatika. Qara'tu telah membaca siapa aku sabi'a riwayatika kepada ketujuh dari novelmu. Engkau telah membuat beberapa novel. Novel yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan aku telah membaca novelmu yang ketujuh. Jadi sabi'a riwayatika yang ketujuh dari novelmu. Di sini lafadz sabi berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga i'rabnya pun harus dinasobkan. Kemudian selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai hal sehingga i'rabnya pun harus dinasobkan. Seperti id akhrajahu alladzina kafaru Thaniya
itsnaini. Id akhrajahu alladzina kafaru tsaniyatnaini. Id ketika akhraja mengeluarkan hu kepadanya alladzina siapa orang-orang kafaru yang kafir siapa mereka tsaniyatnaini padahal dia adalah orang yang kedua dari dua orang. Jadi terdapat dua orang dan dia adalah orang yang kedua di antara dua orang tersebut. Ketika orang-orang kafir itu mengusirnya, sedang dia adalah yang kedua dari dua orang. Lafadz tsaniyatnaini ini adalah adat tartibi. Adat tartibi yang bertujuan untuk menunjukkan bagian dari suatu jumlah. Jadi bukan berupa urutan. Dalam susunan ini, lafadz tsaniyatnaini berkedudukan sebagai hal. Kemudian selanjutnya ada kalanya berkedudukan sebagai majrur, yaitu kalimat isim yang berposisi sebagai jer. Contohnya ketika terletak setelahnya huruf jer, seperti lafadz sallamtu ala al-ula. Atau al-ula ini boleh diganti dengan kalimat yang lain. Salamtu mengucapkan selamat siapa aku alal ula atas pemenang yang pertama. Atau kita ganti dengan lafadz as-sabi'i. Salamtu mengucapkan selamat siapa aku ala sabi'i terhadap yang ketujuh dan seterusnya. Di sini lafadz al-ula atau lafadz as-sabi semuanya dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jer sehingga posisinya sebagai majrur. Jadi kesimpulannya adat tartibi itu dibentuk dengan beberapa tujuan. Berikut kedudukan i'rabnya pun tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Ada kalanya dia dalam keadaan rofa, ada kalanya dia dalam keadaan nasab, dan ada kalanya pula dalam keadaan jer. Demikianlah pembahasan tentang adat tartibi yang mufrad. Untuk pembahasan tentang adat tartibi yang berbentuk murakkab, ma'qud ataupun ma'tuf akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.